Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saya memberikan tema khotbah hari ini, harus punya mimpi. Amin. Harus punya mimpi. Di pembacaan ini kita melihat bahwa Yusuf sedang menceritakan mimpinya kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya. Kira-kira Yusuf itu sudah besar atau masih kecil? Yusuf itu masih kecil. Dia anak yang polos. Dia sendiri tidak tahu apa mimpinya itu. Yang terpenting dia punya mimpi dan dia menceritakan pada semua saudara-saudaranya, kepada orang tuanya. Saudara kan dikasih Tuhan, mimpi Yusuf itu mimpi sendiri. Yusuf sendiri tidak tahu apa tujuannya, apa maksud daripada mimpi itu. Tapi kira-kira dia pun saudara ada tahu ke tidak? Saudaranya pasti sudah tahu, apalagi bapaknya. Apalagi bapaknya. Yakub itu adalah orang yang percaya dengan mimpinya. Amin. Makanya Yakub tahu dan dia simpan dalam hatinya. Amin. Dan ini sepertinya rasa lucu kalau kita baca. Masakah kau mau supaya saya dan ibumu dan saudara-saudaramu menyembah engkau? Nah ini, mereka ada tahu. Tapi Yusuf sendiri belum tahu mimpi itu akan terjadi apa. Yang penting dia menyampaikan mimpinya itu. Tetapi justru saudara-saudaranya melalui mimpi itu mereka sudah mulai membenci adiknya. Amin. Membenci karena mimpi ini sepertinya menakutkan. Mimpi ini sepertinya menggelisahkan mereka. Mimpi ini sepertinya membuat mereka tidak tenang. Mimpi Yusuf sepertinya membuat saudara-saudaranya merasa sepertinya mereka direndahkan. Bagaimana kau punya mimpi seperti ini? Berkas-berkas kami sujud menyembah engkau. Lalu kira-kira kau jadi apa? Bagaimana kau melihat bintang-bintang 11 bintang sujud menyembah? 11 bintang itu berarti saudaranya, amin. 11 saudaranya sujud menyembah dia. Ini yang membuat saudara-saudaranya semakin benci dengan dia, semakin benci dengan Yusuf. Apa yang terjadi saudaraku? Sampai dengan kebencian, kemarahan itu, iri hati itu, memuncak menguasai hati mereka. Bahkan sampai terakhir mereka harus dengan cara menangkap Yusuf
lalu kemudian buang dalam sumur, lalu kemudian dijual kembali. Yusuf melewati penderitaan yang luar biasa. Amin. Bahkan mereka ingin membunuh Yusuf dan mereka katakan bahwa mereka membunuh Yusuf, lalu kemudian mereka mau lihat apa yang terjadi dengan mimpinya itu. Ya. Kita lihat di ayat yang 11, ya, ayat 19 dikatakan bahwa kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Di ayat yang 19 itu, tukang mimpi. Jadi Yusuf itu sudah dicap sebagai seorang yang tukang mimpi. Amin. Yusuf sudah dicap sebagai orang yang tukang mimpi, dari tukang mimpi. Ya. Saudara kena kasih Tuhan, firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini yaitu harus punya mimpi. Amin. Hidup harus punya mimpi. Yusuf punya mimpi. Mereka tidak punya mimpi, lalu mereka benci sama Yusuf. Rupa-rupanya mereka juga berusaha untuk bermimpi tapi tidak pernah bermimpi. Tidak melihat mimpi yang indah buat mereka. Maka mereka benci. Firman Tuhan hari ini memberikan pesan buat kita adalah kita hidup harus punya mimpi. Amin. Punya mimpi. Semua harus punya mimpi. Kira-kira Pak Roy punya mimpi atau tidak? Punya mimpi. Mimpinya apa? Kira-kira Pak Mingus punya mimpi atau tidak? Hari ini semua jemaat GB Shalom harus punya mimpi. Amin. Orang hidup harus punya mimpi. Kalau tidak mimpi jangan hidup. Amin. Mimpi itu ada punya tujuan. Mimpi itu ada punya maksud. Ya. Melalui mimpi itu membuat kita akan semakin semangat. Semakin bergairah. Ya. Kita akan berjuang mencapai mimpi kita. Amin. Mimpi itu sangat penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Mengapa kita harus punya mimpi? Ya. Karena kita punya Tuhan yang bisa menjawab semua mimpi kita. Amin. Kita harus punya mimpi. Kira-kira Butet punya mimpi apa? Butet, kira-kira punya mimpi apa? Ya. Harus punya mimpi, ya. Sebagai orang tua dia harus punya mimpi tentang anak-anaknya. Amin. Sedangkan saya saja yang punya cucu, saya harus punya mimpi untuk cucu saya. Amin. Kita harus punya mimpi untuk anak cucu kita berapa tahun ke depan. Ya, harus punya mimpi. Amin. Karena mimpi itu akan membuat kita semakin semangat. Mimpi itu akan membuat kita semakin kuat, ya, semakin semangat, pantang mundur, ya, untuk terus berjuang sampai mencapai mimpi kita. Jangan sampai mimpi hanya bisa beli sepeda. Ya, kalau begitu kau berusaha nanti sampai lama-lama kau hanya bisa beli sepeda saja karena mimpimu hanya bisa beli sepeda. Ya. Kalau mimpi hanya bisa beli baju baru, ya cukup baju baru saja. Itulah kau punya mimpi. Harus punya mimpi seperti Yusuf, mimpi yang hebat. Amin. Harus punya mimpi seperti Yusuf. Dia tahu, ya, melalui mimpi itu sebetulnya Yusuf sedang, ya, melihat rencana Allah yang akan terjadi pada hidupnya. Itulah melalui mimpi. Saya memimpikan banyak hal, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya berdoa dan saya tahu bahwa ini tujuan Allah melalui mimpi ini akan terjadi seperti ini. Itu saya tahu. Kenapa? Karena saya dipanggil Tuhan melalui mimpi. Amin. Saya dipanggil Tuhan sampai mengenal Tuhan itu melalui mimpi. Ya. Saya pernah dijuluki orang hamba-hamba Tuhan bahwa saya adalah tukang mimpi. Ya. Saya tidak disukai sama-sama Tuhan, bukan orang biasa, tapi hamba Tuhan tidak suka dengan saya. Karena ketika beberapa mimpi yang saya kasih tahu dan saya sampaikan, mereka sampai bilang itu tukang mimpi. Saya bilang tidak apa-apa. Kau menilai saya yang seperti apa terhadap kau,
Yang penting saya punya mimpi, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Dan ketika saya bermimpi, saya akan beritahukan semuanya. Kamu terima tidak terima, terserah. Yang menilai dan mencap saya sebagai seorang tukang mimpi itu adalah hamba Tuhan. Saya tahu, ya. Dan waktu itu saya belum hamba Tuhan. Pada waktu saya diberikan petunjuk, diberikan mimpi, itu saya belum jadi pendeta, saudaraku. Amin. Saya belum jadi hamba Tuhan. Saya baru mengenal Tuhan. Saya baru terima Yesus, ya. Tapi saya diberikan banyak petunjuk dan itu makanya saya berani memberitahukan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan dan kita perlu belajar bagaimana mempunyai mimpi. Amin. Harus punya mimpi. Hidup harus punya mimpi, ya. Mimpi yang bisa membangkitkan semangat kita. Seperti Yusuf. Yusuf akhirnya dia punya mimpi menjadi kenyataan. Amin. Melalui mimpi itu Allah sedang berbicara dengan Yusuf tentang kehidupan masa depannya. Amin. Itu tentang kehidupannya. Allah bicara dengan Yusuf melalui mimpi. Amin. Kita harus punya mimpi karena kita punya Allah yang bisa menjawab semua mimpi kita. Yesaya 44 yang kelima. Yang satu berkata, aku punya Tuhan. Amin. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan. Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita punya mimpi karena kita punya Tuhan yang bisa menjawab setiap mimpi kita. Amin. Dalam perjalanan kehidupan kita harus punya mimpi. Bahwa ke depan saya akan menjadi apa? Ke depan seperti apa? Kita harus punya mimpi. Ada anak kecil yang masih kecil belum tahu apa-apa. Orang tua sudah mulai tanya, nanti kau besar jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi tentara. Itu artinya orang tua sudah mulai mimpikan tentang masa depan anaknya. Dan melalui mimpinya itu dia akan terus berjuang. Anaknya harus jadi dokter. Amin. Anaknya harus jadi dokter, harus jadi tentara, harus jadi polisi. Itulah mimpi. Harus punya mimpi. Amin. Mimpi tentang masa depan kita yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kita hanya cukup makan minum selesai. Cukup makan minum yang penting kuat selesai. Tidak punya mimpi apa-apa. Akhirnya apa? Sampai tua pun kita tetap itu saja. Karena memang kita tidak punya mimpi. Kita harus punya mimpi tentang anak-anak kita. Amin. Kalaupun kita sudah seperti ini, mungkin kita tidak bisa berjuang, tidak bisa berusaha untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Tapi kita punya mimpi untuk anak-anak kita. Amin. Paling tidak kita punya mimpi untuk anak-anak kita. Ya. Punya mimpi untuk anak-anak kita. Saya memimpikan saya punya anak kalau boleh jadi hamba Tuhan. Amin. Itu saya punya mimpi. Karena saya tahu saya pernah terbang hidup saya. Ternyata kalau kita di luar Tuhan, hidup kita hancur. Di luar Tuhan hidup kita jadi jelek, ya jadi rusak. Maka saya mimpikan kalau boleh saya punya anak-anak itu menjadi hamba Tuhan. Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Itu mimpi saya. Ya, makanya pernah waktu latih di Masjid SMA ada ceritanya, ada guru yang bikin dia menangis di sekolah sana, ya, mungkin dia jualan kue, lalu kemudian mungkin guru dong jengkel, kan dia pun kue mungkin lebih laku, ya, akhirnya ini guru ini datang, dia ambil ini kue, dia buang di lantai, lalu dia injak-injak, ya, dia injak-injak kue semuanya, ya. Lalu datang dia menangis, dia sama saya bilang, tenang saja. Nanti kalau kau sudah di pendeta, kau khotbah kasih dia. Saya bilang tenang, kenapa? Karena saya punya mimpi, ya, amin. Saya punya mimpi untuk dia bahwa dia harus menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi kalau kita mimpikan itu, kita harus rela, siap untuk menerima sesuatu yang akan terjadi.
Saudara kasih Tuhan, Yusuf punya mimpi, tapi Yusuf siap. Ya, kalau kita baca riwayat Yusuf, Yusuf ini bukan dilecehkan, bukan hanya dilecehkan, tapi Yusuf direndahkan serendah-rendahnya. Amin. Bukan hanya dilecehkan, tapi direndahkan. Ya, Yusuf bukan dilecehkan, bukan hanya dilecehkan, ditangkap, ditelanjangi dia. Ditangkap, ditelanjang, itu lecehkan tidak? Itu lecehkan. Tapi bukan hanya dilecehkan, bukan ditelanjang Yusuf, tapi Yusuf dibuang dalam sumur, artinya ditenggelamkan serendah-rendahnya. Direndahkan, ditenggelamkan. Yusuf tidak peduli dengan hal itu. Amin. Karena Yusuf punya mimpi yang ke depan, jauh ke depan. Dan mereka akan melihat sendiri. Orang yang dilecehkan, orang yang direndahkan akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Akan diangkat oleh Tuhan. Maka ketika dia teman nangis, saya lagi sibuk di dapur, ya. Dan menangis, saya bilang tenang saja, tidak usah marah, tidak usah dendam, tidak usah menangis. Satu ketika kalau kau jadi pendeta, kau akan datang kembali dan kau akan khotbah di depan mereka. Tapi ketika mungkin latih sampai di S2, masuk S2 ke S1 belum selesai, S2 ya, itu Pak Guru meninggal. Jadi belum sempat dengar firman Tuhan. Itu mimpi, amin. Kalau kita punya mimpi, kita siap menerima konsekuensi, amin. Kita siap berjuang, ya. Kita bangkit semangat tanpa menyerah, amin. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan akan menjawab setiap mimpi-mimpi kita. Orang yang punya mimpi itu dia terus berjuang. Yusuf punya mimpi, sekalipun dia dilecehkan, direndahkan, dia dijual, masuk ke dalam penjara, dia keluar, Allah angkat dia setinggi-tingginya, amin. Allah mengangkat dia. Dan ketika Allah mengangkat dia, dan terbukti saudaranya datang sujud menyembah dia, amin. Orang tuanya datang sujud menyembah dia, tanpa mereka sadari, tanpa mereka mengetahui kalau orang yang dilecehkan itu, orang yang direndahkan itu sudah orang nomor 2 dari kerajaan Mesir, amin. Itulah Tuhan, kita adalah Tuhan yang hebat. Hari ini jangan pernah kita takut bermimpi. Jangan pernah kita lupa bermimpi, tapi kita perlu mau bermimpi bahwa saya punya mimpi ke depan. Amin. Saya punya mimpi jauh ke depan untuk anak-anak saya, untuk pekerjaan saya, untuk usaha saya. Sebagai pegawai, sebagai guru, ya, sebagai pengusaha harus mimpi tentang usaha saya, mimpi tentang masa depan saya. Amin. Dan orang punya mimpi dia akan terus berjuang. Tapi karena kalau orang yang tidak punya mimpi, saya masih ingat ada satu lagu yang dinyanyikan oleh siapa? Tidur lagi, bangun lagi, bangun lagi, tidur lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Ini akibat orang yang tidak punya mimpi. Orang kalau tidak punya mimpi, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Orang yang tidak punya mimpi. Akhirnya dari situ begitu terus. Sampai dia tua pun dia tidak buat apa-apa. Kenapa? Karena tidak punya mimpi. Tapi kalau dia punya mimpi, dia berjuang habis-habisan. Amin. Ketika kami di Samosir berkunjung ke salah satu keluarga, bapak tua datang, rambut tidak tahu sisir. Namanya orang di kampung. Setelah kami duduk dalam rumah, dia hidangkan makan, kami makan. Dia tunjukkan foto yang di depan rumah, di dalam ruangan tamu. Ini yang mayor bunga 1, ini anak saya. Ini bintang 1, ini anak mantu saya. Berarti orang tua punya mimpi, amin. Orang tua walaupun dia susah, walaupun dia petani, tapi dia punya mimpi, bukan mimpi menjadi petani, amin. Dia punya mimpikan yang terbaik bagi anak-anaknya.
Makanya kita percaya kalau kita punya mimpi ya untuk lebih baik ke depan, kita akan menjadi orang-orang baik. Amin. Kita akan melihat bahwa anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Usaha kita diberkati Tuhan, pelayanan kita diberkati Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita punya mimpi Allah yang berkuasa untuk menjawab semuanya. Amin. Yang membuat Allah tidak menjawab atas kita adalah kita tidak punya mimpi. Hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus punya mimpi. Tanpa mimpi kau tidak bisa lihat Allah bekerja. Yusuf punya mimpi. Itu makanya Allah bekerja dalam mimpinya. Amin. Allah bekerja dalam mimpinya. Ya. Allah yang akan mengangkat dan memberikan kedudukan bagi kita. Amin. Kalau kita punya mimpi, Allah akan mengangkat kehidupan kita. Amin. Kenapa? Karena kita punya mimpi, ya. Kita punya mimpi, maka Tuhan akan mengangkat kita, Allah akan mengangkat kita, memberikan kedudukan yang lebih baik. Kalau kita punya mimpi, amin. Kita lihat sini. Di Yesaya 40, Kejadian 40 ayat yang ke-12 sampai ayat 14, lalu ke ayat yang 23. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minuman. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tepat rambut buatan Yesus. Yusuf ini bukan hanya bermimpi, tapi dia juga bisa menjelaskan tentang arti mimpi. Amin. Yusuf diberikan karunia mimpi, dan karunia untuk mengetahui dan menyampaikan tentang semua tujuan daripada mimpi itu. Ini mimpi, saudaraku. Seorang pelayan Firaun sebagai juru minuman Firaun, dia masuk penjara. Dia dipenjarakan dan dia bersama dengan Yusuf di penjara. Di sana dia bermimpi dan dijelaskan sama Yusuf. Dan ini terjadi. Setelah 3 hari kemudian juru minum ini akan dikeluarkan lalu diangkat, memberikan pangkat, dia punya kedudukan kembali. Tapi apa yang terjadi setelah sudah jadi, dilupakan. Padahal Yusuf sudah berpesan, kalau kau sudah jadi nanti jangan lupakan saya. Amin. Inilah seringkali kita, kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita lupakan Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ya. Allah yang akan mengangkat dan memberikan kedudukan bagi kita. Ya. Kalau kita punya mimpi, Allah yang akan mengatur. Amin. Allah yang akan menjawab tentang mimpi-mimpi kita. Yang akan terjadi, saudaraku. Apa yang kau mimpikan hari ini, kau berpegang teguh pada ini, akan terjadi. Ya. Akan terjadi seperti apa yang kita mimpikan. Saya mengalami banyak hal. Ketika saya bermimpi, saya berdoa dan saya bilang sama Tuhan, ini akan terjadi seperti ini dan akan terjadi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang bisa memberitahukan tentang apa tujuan dari mimpi itu. Amin. Allah terus bekerja. Jadi hal yang pertama, Allah akan mengangkat dan memberikan kedudukan bagi kita. Yang kedua, ceritakan. Amin. Sampaikan semua yang sudah diberikan Tuhan buat kita. Sampaikan. Ya. Ceritakan segala kebaikan Tuhan kepada semua orang. Kalau mimpi kita sudah terkabul, sudah terjawab, jangan pernah diam-diam. Suruh bersaksi, tidak mau bersaksi. Padahal doa sudah terjawab, mimpinya sudah terjawab, usaha sudah terjawab. Tapi suruh bersaksi, aduh, tunggu lagi ya. Tunggu kapan baru kamu bersaksi? Tunggu napas habis dulu baru mau bersaksi. Oh tunggu. Nanti napas sudah mulai sesuatu baru sambil bersaksi. Tidak. Tuhan mau supaya ketika kita punya mimpi sudah dijawab Tuhan,
jangan lupa menceritakan. Amin. Jangan lupa bersaksi, menyampaikan kepada semua orang. Karena dari hidup kita, Allah mau pakai dari hidup kita orang lain mengenal Tuhan. Amin. Dari hidup kita orang lain diberkati Tuhan. Seperti Yusuf. Dari hidup Yusuf orang lain diberkati Tuhan. Dari hidup Yusuf saudara-saudaranya, keluarga semua diselamatkan, diberkati. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan melalui mimpi-mimpi kita, jangan kita tidak mau cerita, jangan kita diam-diam. Tapi sampaikan mimpi kita itu, sampaikan apa yang sudah dibuat Tuhan sama kita, supaya melalui mimpi kita, melalui apa yang kita alami, orang lain dipulihkan. Amin. Orang lain dipulihkan, orang lain diselamatkan. Mungkin pada waktu kita ceritakan itu seperti hal biasa, tapi orang lain merasakan itu. Ya, orang lain cerita kita, apa yang kita sampaikan akan masuk di hatinya. Lalu kemudian dibilang, aduh saya betul-betul mau kembali kepada Tuhan. Saya mau percaya sama Tuhan. Saya mau terima Tuhan. Karena saya mendapatkan berita yang luar biasa. Kesaksian yang luar biasa. Ya, ceritakan segala kebaikan Tuhan kepada semua orang. Ya, di ayat yang ke-15. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik-baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Jadi ini pesan dari Yusuf kepada juru minuman tadi itu. Kalau sudah dapat, kalau sudah mendapatkan, sudah ditolong, jangan diam-diam, ceritakan, ceritakan tentang apa yang kau alami ini, supaya saya juga bisa keluar. Jadi ketika kita ditolong Tuhan, mimpi kita sudah dijawab, jangan pernah diam-diam. Doa kita sudah dijawab, jangan pernah diam-diam. Usaha kita sudah dijawab, jangan pernah kita diam-diam. Sampaikan, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kalau mau suruh bersaksi, tangannya tadi mulai lurus, sekarang mulai putar tangan. Mau cerita apa? Tiap hari itu kita selalu rasakan kebaikan Tuhan, amin. Tiap hari itu kita selalu merasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai kita. Tapi kalau waktu kita mau bersaksi, cari setengah mati. Kebagaimana memadam? Cari setengah mati, cari sampai dari sini sampai di pondok belum dapat juga. Mau cerita apa? Padahal tiap hari dapat, amin. Tiap hari tangannya menopang kita, menolong kita, menyertai kita, menguatkan kita. Seperti lagu tadi, lagu firman Tuhan tadi. Tangannya menyertai kita, tangan menolong kita. Dia tetap setia menyertai kita. Tapi kenapa kita mau bersaksi kok sulit sekali? Melalui kesaksian kita itu, Tuhan akan memampukan kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik, amin. Melalui kesaksian. Jadi tidak ada seorang pengkhotbah langsung jadi pengkhotbah, tidak. Tuhan kasih kemampuan pada waktu dia bersaksi. Itulah Tuhan memberikan kemampuan. Ketika dia semakin mau bersaksi, Tuhan akan berikan karunia, amin. Kemampuan. Kenapa? Karena kalau orang yang mau bersaksi, itu artinya bahwa Tuhan mau pakai dia untuk menjadi saksi bagi orang lain. Dari hidupnya orang lain diselamatkan, amin. Dari hidupnya orang lain diberkati Tuhan, ya. Dari hidupnya orang lain dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Jangan melupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam segala hal apapun. Dalam segala kesulitan, penderitaan, kesukaran, keberkatan, kita perlu ingat akan Tuhan, amin. Walaupun sakit model apapun, jangan pernah lupakan Tuhan. Walaupun dari menderita, lemah, tidak kuat, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Tidak boleh melupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan setelah Tuhan menjawab semua mimpi-mimpi kita. Jadi hal yang ketiga adalah jangan melupakan Tuhan setelah Tuhan menjawab semua mimpi-mimpi kita. Sudah kaya, sudah mulai lupakan Tuhan. Dulu masih miskin, masih susah, berdoa siang malam.
Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Ketika dia diberkati Tuhan, dia sibuk dengan berkat Tuhan. Dia sudah mulai lupakan Tuhan. Dia mulai sibuk, dia sibuk sekali. Oh ini saya mau berdoa tidak bisa. Ini pekerjaan banyak sekali. Saya mau selesaikan. Menyembah Tuhan 5 menit cukup. Jangan terlalu banyak Bapak. Firman Tuhan jangan terlalu lama. Coba kalau Tuhan mau ngomong sama kita, kita bilang jangan lama oh Tuhan Yesus. Tuhan kasih kita napas ini untuk apa? Untuk dengar firman. Amin. Untuk mendengarkan firman. Jadi tidak bisa dibatasi. Amin. Firman Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Jangan membatasi Roh Kudus bekerja. Amin. Kalau mau mengalami Tuhan. Kalau mau dipakai Tuhan, jangan pernah membatasi Roh Kudus bekerja. Orang yang sedang dilecehkan diangkat oleh Tuhan. Orang yang sedang direndahkan akan diangkat oleh Tuhan. Kalau hari ini kita mungkin pernah dilecehkan, mungkin pernah direndahkan, ingat, jangan pernah marah, jangan pernah benci, jangan pernah dendam, jangan pernah iri. Tapi menyerahkan semuanya pada Tuhan. Bahwa Tuhan berkuasa untuk mengangkat kembali kita, amin. Tuhan berkuasa. Kalau kehidupan kita pernah dilecehkan, pernah direndahkan, ada Tuhan yang berkuasa untuk mengangkat kembali hidup kita, amin. Ada Tuhan yang mengangkat, kita tidak perlu dendam, kita tidak perlu benci dengan orang yang sudah melecehkan kita. Kita tidak perlu iri hati dengan orang yang sudah merendahkan kita, tidak perlu. Kenapa? Karena ada Tuhan kita yang berkuasa untuk mengangkat kembali kehidupan kita yang lebih tinggi, amin. Jadi kalau orang bilang kita tidak baik atau memfitnah kita, menghina kita, tidak perlu benci sama mereka, amin. Tidak perlu marah, tidak perlu iri hati dengan mereka, tidak perlu dendam. Ada Tuhan akan mengangkat kita, amin. Ada waktunya. Hari ini belum, besok belum, tapi pasti, amin. Seperti Yusuf. Yusuf dilecehkan, Yusuf direndahkan, ya, Yusuf difitnah. Siapa yang fitnah Yusuf? Istrinya Potifar, ya, melecehkan, memfitnah sampai dia dipenjarakan. Tapi apa yang terjadi? Allah menyertai Yusuf, amin. Kalau kita dilecehkan, direndahkan, ingat baik-baik, kalau kita fitnah, tidak perlu membalas dengan kejahatan itu. Tidak perlu benci, tidak perlu dendam, tidak perlu iri dengan mereka. Percayalah bahwa ada Tuhan berkuasa untuk mengangkat kita suatu saat. Amin. Tuhan akan mengangkat kita. Orang boleh lihat kita hanya dengan sebelah mata, tapi Tuhan akan melihat kita dengan sepenuh. Amin. Tuhan akan mengangkat kita. Yusuf dilecehkan, direndahkan, ya, tapi Allah berkuasa untuk mengangkatnya dan menaikkan ke tingkat yang paling tinggi, ke level yang paling tinggi. Amin. Amin. Itulah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia melakukan segala perkara-perkara yang besar, ya. Dia melakukan segala perkara-perkara besar bagi orang pilihannya, bagi umat pilihannya, ya. Jadi kalau kita direndahkan, kita dilecehkan, kita tidak perlu putus asa. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah kecewa dengan orang-orang yang sudah memfitnah kita, merendahkan kita, melecehkan kita. Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah. Kita punya Tuhan yang siap akan mengangkat kembali kehidupan kita. Banyak orang mengalami firman Tuhan ini. Banyak orang melihat, ya, menyaksikan bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka, ya. Kita perlu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita siap menjadi orang yang selalu bermimpi, amin. Punya mimpi tentang masa depan kita. Seperti Sandi pasti punya mimpi. Kenapa dia datang ke Tambua? Tinggalkan ini Kalimantan. Di sana punya keluarga, punya adik kakak, punya orang tua. Tapi kenapa ada di Tambua? Pasti dia punya mimpi. Amin. Punya mimpi.
punya mimpi. Bilang saya punya mimpi. Bilang hari ini saya punya mimpi. Amin. Amin. Kalau kita punya mimpi, kita akan melihat. Kita harus berjuang, ya. Kita harus bisa merasakan mimpi kita. Berapa banyak mimpi kita yang sudah dijawab Tuhan. Amin. Paca punya mimpi yang luar biasa. Amin. Punya mimpi yang luar biasa. Saya ikuti perkembangan Paca. Punya mimpi dan hari ini mimpinya dijawab Tuhan. Amin. Mimpinya dijawab Tuhan. Kita punya mimpi, saudaraku. Orang yang tidak punya mimpi itu dia tidak punya perjuangan. Tapi kalau kita punya mimpi, pasti kita akan terus berjuang. Rela berkorban. Amin. Kalau mau mencapai mimpi kita harus rela berkorban. Korban waktu, korban tenaga. Ya. Kita korbankan segala hal. Untuk apa? Untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Amin. Untuk mencapai mimpi kita. Seperti Yusuf. Untuk mencapai mimpi dia rela berkorban. Siap masukkan di dalam sumur. Siap ditelanjang, siap dipenjarakan. Karena melewati semuanya itu, dia akan melihat Allah akan mengangkat kembali dia. Amin. Hari ini kita percaya Jemaat GBI Shalom menjadi jemaat yang punya mimpi. Jemaat GBI Shalom bukanlah menjadi jemaat yang biasa-biasa, tapi jemaat yang punya mimpi tentang kehidupan, punya mimpi tentang pengirian dan pelayanan kepada Tuhan. Amin. Punya mimpi tentang masa depan anak-anaknya, punya mimpi tentang masa depan pelayan. Itulah jemaat yang betul-betul ya punya mimpi, ya. Jadi hari ini firman Tuhan mengatakan mari kita sebagai jemaat Tuhan yang baik harus punya mimpi yang baik tentang masa depan pelayanan kita, masa depan usaha kita, masa depan keluarga kita, ya, masa depan pekerjaan kita. Apa yang kita buat pasti dibuat Tuhan selalu perhatikan, karena setiap mimpi kita itu ada Tuhan yang siap menjawab kita. Amin. Firman Tuhan berkat kita. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus.